Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan mengulas dulu materi yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Itu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu pasti butuh makan, dia peka terhadap rangsangan, bergerak, bernafas, tumbuh, mengeluarkan sisa-sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup bagian bergerak. Kita klik. Yang pertama adalah tentang sistem gerak pada tumbuhan. Sebenarnya ada 3 yang kita akan pelajari, yaitu tentang sistem gerak pada hewan dan juga sistem gerak pada manusia. Kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Nah, di sini sistem gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan juga gerak esionom. Nah, apa itu gerak endonom? Kita klik. Nah, gerak endonom itu adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma yang disebut siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel sitoplasma. Nah, ini nih, ada yang hijau-hijau ini, dia disebutnya kloroplas. Nah, di dalam sitoplasma dia gerak berputar di dalam jaringan sitoplasma atau di sel sitoplasma tersebut. Nah, ini disebut gerak endonom yang terjadi akibat adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah melihat biji-bijian yang mengering dan mengelupas cangkangnya. Nah, ini contohnya adalah dari tumbuhan kacang kedelai. Nah, tumbuhan ini atau kacang kedelai ini, dia yang asalnya menutup menjadi terbuka. Kenapa bisa demikian? Siapa yang membukanya? Nah, dia terbuka dikarenakan adanya pengaruh perubahan kadar air yang terjadi pada kacang kedelai tersebut, sehingga si kacangnya itu jadi kering dan terjadi pengerutan yang tidak merata, sehingga mengelupaslah dia dan terlihatlah bijinya. Contoh yang lainnya adalah buah cangkring. Di sini ada buah biduri. Mungkin kalian juga sering melihat biji-bijian yang lain. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Nah, gerak esionom ini dibagi menjadi 3 jenis gerak, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak nasti. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar tumbuhan tersebut. Nah, untuk itu kita akan mempelajari gerak esionom ini. Seperti yang kita ketahui tadi dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gerak tropisme. Nah, yang pertama adalah gerak fototropisme. Gerak tropisme ini dia dibagi menjadi 5 jenis gerak lagi. Ada gerak fototropisme, ada gerak hidrotropisme, gerak kemotropisme, ada geotropisme, dan gerak tigmotropisme. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Kalian di sini lihat tidak? Si daunnya itu dia tidak lurus tumbuh ke atas. Kenapa bisa demikian? Ya, karena di sini kalian lihat si daunnya itu dia tumbuh mengarah kepada arah cahaya yang datang. Dia tumbuh ke arah jendela. Kenapa ke arah jendela? Karena cahaya datangnya dari jendela. Tentunya ini mengikuti arah cahaya matahari. Nah, gerak fototropisme ini salah satu penyebabnya adalah adanya rangsangan cahaya yang menyebabkan tumbuhan tersebut tumbuh ke arah cahaya yang datang. Nah, gerak tumbuhan yang mengikuti arah cahaya ini disebut fototropisme positif,
Sedangkan gerak yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Selanjutnya adalah geotropisme. Nah, geotropisme ini dia gerak yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Contohnya adalah gerak yang terjadi pada batang dan juga akar. Tahu tidak batang itu dia tumbuhnya kemana? Batang itu pasti tumbuh ke atas. Nah ini contohnya, dia batang akan tumbuh ke atas, sedangkan akar dia tumbuh ke bawah. Nah kenapa akar tumbuh ke bawah? Karena dia dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi, sehingga dia akar itu dia akan tumbuh ke bawah walaupun dia dibengkokkan atau dibelokkan. Nah ini adalah gambar, ini adalah contoh biji jagung yang telah tumbuh, dia dibengkokkan walaupun dia akarnya tumbuh ke pinggir karena tadi dibengkokkan, dia setelah sekian lama akarnya akan mengarah ke bawah. Kenapa? Karena adanya tarikan dari gaya gravitasi. Lalu kenapa batang Pak tumbuhnya ke atas? Di sini setelah dibengkokkan, dia batangnya juga jadi bengkok dan akan tetap tumbuh ke atas. Nah, untuk yang batang ini menjauh pusat bumi dan disebut gerak geotropisme negatif karena berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, selanjutnya adalah gerak hidrotropisme. Kalau hidrotropisme itu dia gerak akar yang dipengaruhi oleh sumber air. Jadi selain adanya gaya gravitasi, akar itu dia ke bawah karena dia mencari atau mendekati sumber air, disebut gerak hidrotropisme. Selanjutnya adalah gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme. Nah ini gerak tigmotropisme ini kalian pernah lihat nggak tumbuhan mentimun atau daun sirih yang batangnya itu selalu membelit-belit ke pagar, ataupun ini mentimun dia membelit ke sebuah kawah. Nah ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan dari benda hidup ataupun benda mati yang mengakibatkan ujung batangnya ini atau ujung sulurnya membelit pada tempat rambatnya. Nah itu gerak tigmotropisme. Contohnya adalah tumbuhan anggur, mentimun, dan lain-lain. Yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Apa itu gerak kemotropisme? Nah, gerak kemotropisme ini dia dipengaruhi karena adanya zat kimia. Di dalam tumbuhan juga terdapat zat kimia yang terjadi di dalam penyerbukan. Nah, penyerbukan ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala kutik. Nah, ini serbuk sari akan jatuh di kepala kutik. Selanjutnya, serbuk sari akan berkecambah di kepala kutik dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan menuju gamet betina. Nah, gerak ini disebut gerak kemotropisme. Baik anak-anak, semoga materi ini bisa kalian pahami, dan selanjutnya tugasnya akan menyusul di WA. Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.